Setelah dicabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, produsen arak Bali optimis tetap eksis, dengan berharap perlindungan pada Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Sebelumnya, kami mohon klik subscribe dan loncengnya, maka Anda akan mendapatkan video terkini dari Gatra Gianyar. Bagikan pula linknya di media sosial Anda. Terima kasih. Perajin arak yang tersebar di berbagai daerah di Bali, mengaku tetap optimis seiring dengan pencabutan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Perajin arak sebagai pelaku UMKM sempat khawatir akan kelanjutan usahanya yang digeluti secara turun-temurun sekaligus menjadi sumber penopang ekonomi keluarganya. Wayan Setiawan, Ketua Koperasi Pemasaran Arak Bali BIPA, menegaskan perajin arak Bali tetap optimis terhadap kelangsungan usahanya pasca dicabutnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu. Diakui Setiawan pelaku UMKM asal Bungkasa Badung usai pertemuan puluhan perajin arak di Sukawati, Minggu siang, tanggal 7 Maret 2021, arak Bali memiliki kedekatan dengan aktivitas manusia Bali termasuk adat istiadat dan budaya Bali, yang dilandasi pada ajaran suci agama Hindu. Tidak hanya dalam kesehatan untuk diminum sesuai takaran maupun untuk campuran obat, arak Bali juga sangat dekat dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Ya, dari semua teman-teman pengrajin arak yang berada di beberapa kabupaten di Bali. Itu loh. Jadi pertemuan semacam ini akan secara rutin kita gelar, mungkin sebulan sekali di tempat berbeda gitu loh. Dan kita punya agenda yang semakin mengerucut. Karena selama ini para pengrajin arak itu kan bergerak liar, Pak. Bergerak liar sehingga perlindungan bagi mereka itu tidak ada. Nyaris tidak ada. Gitu loh. Dengan pertemuan semacam ini dan kita berada dalam satu wadah yang namanya koperasi ini, diharapkan nanti bisa memberi output yang positif untuk perkembangan kearifan lokal arak Bali ini, gitu loh, Pak. Jadi tidak sekedar beroforia, oh ini sudah ada pergubnya arak sah, tidak seperti itu. Kita mulai tata dari awal sekali kita tata, sehingga nanti perlahan-lahan, Pak, perlahan-lahan apa yang diharapkan oleh kawan-kawan semua ini bisa terwujud, begitu, Pak. Ketua BUCC atau Bali UMKM Commodity Center, Ketut Mahajoni, di sela-sela memandu diskusi para perajin arak yang datang dari Karangasem, Tabanan, Jembrana, dan Badung serta Gianyar, menilai usaha UMKM arak Bali tetap legal. Usahanya dilindungi Perda Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang peredaran MIKOL di Bali, serta Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Ini kan sudah goodwill daripada Pemda Bali, dari Pak Gubernur untuk mengejawantahkan sebuah peraturan yang melindungi produksi atau kearifan lokal Bali. Ini harus kita apresiasi bahwa perkembangan di Indonesia seperti Perpres kemudian dibatalkan, itu biarkanlah Jakarta punya usaha. Ya. Tapi yang jelas arak memabukkan. Banyak hal lagi memabukkan, apapun berlebihan pasti memabukkan, jadi nggak usah khawatir masalah itu. Cuman sekarang kita sesuaikan aja, mix and match saja menurut yang ya. Apalagi ini sudah ada pergub, ada perlindungan, ada produsennya, peredarannya seperti apa, sudah diatur di situ. Jadi berarti nggak. Terus di Bali seperti tadi diungkapkan turis-turis itu kan banyak yang suka dengan arak. Seperti apa itu? Itu sebabnya kami dulu tahun 18 Juli 2019 mengadakan FGD pertama kali di Wisata Batu gara-gara itu. Karena kebetulan pihak pariwisata juga. Kemudian kami dari Swastika Bali mendapatkan input banyak di sana. Bahwa ketika turis itu ke Kuta, kemana Nusa Dua, kemanapun ke bar, mintanya arak. Arak ete, ada rujak arak, ada arak makni arak, ini semua judulnya arak. Berarti kan pasarnya ada. Jadi kita daerah pariwisata. Ya dia ke Bali itu mau bersenang-senang, bukan mau ngapa-ngapain gitu, bukan mau bertapa atau apa. Itu kan bersenang-senang. Arak ini kan fun. Fun itu kalau dalam takaran tepat ya bagus. Jadi kenapa kita nggak provide, kita nggak sediakan itu? Sekarang kan tinggal bagaimana memfollow up hal itu, kan? Itu aja sebenarnya. Arak itu alkohol itu obat, ya. Cuman sekarang jangan distigmakan ke negatif dia, bahwa dia ada.
bagian dari adat dan budaya Bali. Ayo kita gali kearifan. Apapun kalau sudah porsinya pas itu pasti bagus. Perajin arak Bali yang mampu memanfaatkan potensi kearifan lokal daerah Bali, tidak hanya sudah terbukti membuka peluang kerja, tapi telah menggugah kreativitas dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Bahkan usaha arak Bali dapat mengangkat harkat kesejahteraan petani. Seperti yang dilakukan Putu Wijaya asal Sibetan, Karangasem, melihat melimpahnya hasil panen buah salak di wilayahnya, dia tergerak hatinya untuk mengolah buah salak yang berlimpah di desanya. Terlebih lagi saat panen tiba, pedagang tidak mampu memasarkan hasil panennya, sehingga tidak hanya harga anjlok, tidak jarang buah salak dibiarkan membusuk, karena nilai jual yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya pemetikan, apalagi biaya untuk pemeliharaan yang tidak sedikit jumlahnya. Semuanya hasil dari blender salak yang tadi akan kita gunakan untuk tahap fermentasi. Untuk tahap fermentasi kita akan menggunakan daripada barel ini. Ini ukurannya 150. Ini kita masukkan ke dalam hasil fermentasi. Untuk salaknya ini kita akan diamkan selama kurang lebih 30 hari atau 1 bulan lebih 5 hari untuk hasil fermentasi ini. Dalam pertemuan yang penuh keakraban penuh diskusi ini, juga mengemuka berbagai ide dan gagasan, termasuk perlunya membenahi kemasan dan pola pemasaran arak Bali yang tepat, sehingga arak Bali tidak dituding sebagai sumber permasalahan, namun mampu menjadi hal yang bermanfaat, untuk obat penguat imun serta berkaitan erat dengan pelaksanaan adat istiadat, budaya dan agama Hindu sebagai landasan utama kehidupan manusia Bali seutuhnya. Operasi dalam pemasaran dan tentunya fokus di pemasaran. Berarti di sini harus banyak ide dan gagasan. Contoh, kita tahu sendiri kalau minum arak 10 sloki itu fatal kan gitu. Yang bagus adalah 1 sloki sampai 3 sloki dengan nama yang sudah tadi disebutkan. Nah, kalau di botol itu saya pikir udah lebih dari 10 sloki ya. Lebih ya. Nah, kalau ini kita pegang, ini pasti mabuk gitu. Ya kan? Ini kita sudah diajak mabuk begitu pegang 1 botol itu. Nah ini kan tidak positif, gitu loh. Saya malah mengajak merangsang untuk bikin 1 sloki kemasannya, sehingga semua berpikir positif, gitu loh. Jadi sekali teguk udah sehat, gitu. Ini juga sudah selesai. Kalau pegang 1 botol itu dia udah ngajak mabuk, udah ngajak sehat. Berarti apa? Misi kita gagal karena mengajak orang untuk mabuk, gitu. Dalam pertemuan yang berlangsung komunikatif penuh tanya jawab ini, perajin arak Bali berharap pemerintah Bali turun tangan guna melindungi produsen arak Bali, baik legalitas hukum maupun pemasarannya terutama untuk kebutuhan dunia pariwisata di Bali. Seperti yang terjadi sebelum pandemi COVID-19, permintaan arak Bali dari wisatawan asing sangat tinggi, apalagi kepiawaian bartender warga Bali sudah dikenal mampu mengkreasikan arak Bali menjadi beragam minuman yang diminati warga asing.